Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 6 Desember 2025, Jombang cerah ceria dan Allah masih memberi kesehatan dan kesempatan untuk berjalan kaki di pagi hari sambil berbelanja. Alhamdulillah masih tetap disyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Berkeringat, alhamdulillah hari ini belanja kentang kecil ini setengah kilo 4.000. Rencana mau masak gulai kentang. Kalau di Sumatera Barat namanya gulai, semuanya gulai kentang. Ini cabai bersama jeruk, cabai besar, jeruk nipis, daun jeruk. Cabai besarnya 1, 2, 3, 6, 7. Jeruknya 3, jeruk nipis. Alhamdulillah yang berdagang masih ada. Dan ini kelapa parut yang ada santannya. Kalau di sini namanya kelapa santan. Kelapa tua ini segini 3.500. Karena harga kelapa sekarang mahal. Satu itu 15.000. Satu buah kelapa. Ini 14.000 telur. Cabai, kentang, beli abah 5. Dulu begitu, kalau di Sumatera Barat tuh kalau jalan begitu. Beli dia, beli adik. Kalau di Indonesia kan nggak enak karena bahasanya, dialeknya begitu. Jadi enak, dialek itu enaknya, begitulah ragamnya Indonesia. Dialeknya berbahasa Indonesia, nenek-nenek lo bisa berbahasa Indonesia sekarang. Kenapa? Melalui TV mereka nonton sinetron, nonton berita berbahasa Indonesia, bisa memahami, tapi mengucapkannya kadang yang sulit. Tapi memahami cerita, jalan cerita, juga memahami, kok ada lalat muter-muter. Kan lalat. Begitulah bahasa Indonesia dari Sumpah Pemuda. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Zaman itu belum dipakai, masih menggunakan Sumpah Pemuda ya, 1928. 2028, jauh banget, belum ada tahunnya. Tapi nenek-nenek sekarang, nenek-nenek berarti 70 tahun ke atas, ngerti bahasa Indonesia, walaupun mengucapkannya mereka tidak selancar yang terbiasa berbahasa Indonesia. Mereka bisa nonton berita, nonton sinetron, film, drama berbahasa Indonesia dan ngerti jalan ceritanya. Walaupun bahasanya bukan bahasa daerah mereka, tapi bahasa Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Dari suku bangsa, adat, agama yang berbeda, bersatu dalam berkomunikasi bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini kita mendengar berita duka dari Aceh, Medan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Mungkin wilayah lain juga banyak, tapi yang banyak diekspos bencana alamnya dari Sumatera. Di Jawa juga banyak banjir, Malang, Bandung, di Sulawesi, daerah lain yang beritanya masih lebih banyak dibandingkan berita Sumatera, lebih banyak dibandingkan berita-berita yang lain. Kenapa? Karena dampaknya, ada yang mengatakan itu kalau yang di Aceh itu seperti tsunami Aceh yang kedua. Ada yang mengumumkan begitu bencana yang dihadapi oleh masyarakat daerah tersebut. Ya, semoga mereka bisa sabar, yang terkena dampak sabar dengan hilangnya keluarga yang belum ketemu, yang meninggal yang belum ditemukan, yang belum mendapatkan bantuan, yang belum sempurna bantuannya masuk sampai ke daerah yang dituju, berbagai macam halangan, berbagai macam rintangan. Dan semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah. Amin. Dan kita yang masih yang jauh dari tempat bencana dalam hidup sehari-hari, kita memulai kehidupan kita, memulai aktivitas kita sehari-hari, amal ibadah kita dasarkan, kita letakkan pada fondasi yang kuat, yaitu kejujuran. Kita mulai dari kejujuran. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kita tanamkan di dalam keluarga kita. Kejujuran. Nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada. Kita tanamkan dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh, diri kita saja. Kalau sudah berkeluarga, apa yang kita tanamkan dalam diri kita sampaikan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hasilnya nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian. Karena itu perilaku, sikap, aktivitas, perbuatan yang membutuhkan pembiasaan, keteladanan, contoh-contoh dari orang tuanya, dan itu membutuhkan waktu. Bukan 1 hari, 1 tahun, 2 tahun. Pembentukan karakter anak dimulai sejak dini. Sejak kecil. Dari mana? Dari keluarganya sendiri. Pendidikan utama dan pertama adalah dalam keluarga. Orang tuanya lah yang tahu bagaimana karakteristik anaknya. Bagaimana cara dia menyampaikan kepada anak. Karena anak saya kondisinya seperti ini. Kalau anak yang ini berbeda lagi dengan anak yang satunya. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berbeda karakteristiknya masing-masing. Dari orang tua yang sama. Nah, orang tua lah yang tahu, oh ini anak saya nomor 1 perempuan. Sehari-harinya begini, sukanya. Kalau mau tidur dia seperti ini anaknya, ditemani, dikasih cerita. Kalau yang nomor 2 tidak mau ditemani, tidak mau dikasih cerita, malah dia yang bercerita, umpamanya kan. Ya kita tanamkan saat bercerita, menjelang tidur, ngomong-ngomong setelah makan, ngomong-ngomong di saat santai, kita sampaikan kejujuran. Dan kita contohkan dengan perilaku kita sendiri. Anak itu akan melihat contoh dari orang tuanya.
buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Itu pepatah kata, istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, anaknya pintar ya, kayak ibunya, anaknya pintar ya seperti bapaknya, anaknya seperti ibunya, kulitnya seperti bapaknya tapi ngomongnya seperti ibunya. Omongan seperti itu sering kita dengar di dalam masyarakat. Nah, yang penting kita tanamkan bukan karena kulitnya, bukan karena cerdasnya, tapi kita awali dari pertama kali adalah tentang kejujuran. Nilai-nilai kebenaran. Kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan kita memberikan contoh. Gak hanya sekedar ngomong. Ayo belajar yang rajin, disiplin. Bangun tidur itu disiplin, jam sekian sudah harus bangun. Jam sekian bangun, terus mandi, terus siapkan ini, siapkan itu ini. Gak begitu. Oke lah, pertama kali mungkin begitu, tapi selanjutnya tidak. Kita tunjukkan dengan cara kita sendiri. Karena kita tahu karakteristik anak kita seperti apa. Ayo bangun. Sudah azan subuh, masuk pagi, mandi, sholat. Nah, buku-bukunya dimasukkan semua ke dalam tas buat berangkat pagi ini. Tugas-tugas semua, ayo mandi. Kalau kondisi tertentu, misalnya sediakan air hangat. Terlalu dingin, terlalu pagi atau apa, atau badannya kurang fit. Nah, sikap-sikap seperti itu kita tunjukkan langsung di hadapan anak. Karena itulah nanti yang akan dia contoh. Yang akan dia terapkan ketika dia berumah tangga, ketika dia hidup tidak dengan orang tuanya. Itu dia aplikasikan. Kejujuran, berangkat kerja jam berapa, jam kerja mulai jam berapa sampai jam berapa, optimalkan waktu bekerja. Waktu bekerja itu bisa dinilai, tentu yang menilai atasannya. Setahun 2 tahun bisa naik karirnya dari pegawai biasa menjadi yang lebih tinggi di atas itu. Berarti kan ada penilaian, ada proses yang dia lalui, mengoptimalkan waktu kerja, disiplin di saat jam kerja, itu yang akan menjadi penilaian kalau dia bekerja dengan orang lain. Kalau bekerja sendiri, wira swasta, wira usaha, mungkin meningkat dari penghasilan, dari jumlah yang 1-2 item yang dijual menjadi bertambah lebih banyak. Itu peningkatan. Dari mana? Dari kerja keras, disiplin. Nah, itu yang kita contohkan kepada anak kita. Ibu bekerja di rumah juga begitu. Bangun pagi, sebelum subuh sudah bangun, sudah mandi, siapkan semuanya, oke, untuk dirinya sudah beres. Bangunkan anaknya kalau sudah mulai sekolah pagi. Kalau belum sekolah, ya sudah, dibiarkan dulu belum sekolah. Kalau sudah bangun, jam 5:30 sudah bangun, sudah. Ayo mandi, sholat subuh dulu diajarkan. Kewajiban sholat kan nanti setelah akhir balik, tapi di awal kan sudah diajarkan. Setelah balik, dia melaksanakan, sudah kena sanksi hukuman kalau tidak melaksanakan sholat. Tapi sejak kecil, kalau dia bangun pagi, ayo mandi, sholat. Walaupun sudah agak siang, tapi sholatnya kita ajarkan. Waktunya bisa menyusul, dalam tanda kutip, sedikit demi sedikit. Kita ajarkan. Ya, itu kita mulai dari diri kita sendiri, disiplin itu. Diajarkan ke anak.
diajarkan di dalam keluarga kita saja. Sebagaimana kita juga diberikan informasi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan kita juga berdoa, ya Allah, kumpulkan kami kembali di kehidupan kedua nanti di surga sebagai satu keluarga. Larangan Allah, perintah Allah menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Berdoa agar disatukan kembali di kehidupan kedua nanti. Dan di dalam prosesnya kita laksanakan bahwa kita itu bersama dengan anak-anak kita. Dengan keluarga kita. Nggak pernah berpisah sampai akhir hayat. Kesadaran diri untuk bisa berbuat jujur, disiplin, kerja keras. Kita dasarkan kepada bahwa dasar pondasi dari kejujuran, nilai-nilai kebenaran itu, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, kita berhati-hati dalam melaksanakan setiap garis nasib, takdir, kehendak Allah yang diberikan kepada kita sejak kita dalam kandungan. Dan kita laksanakan per detik, setiap hari, setiap waktu. Aktivitas kita setiap hari, amal ibadah kita setiap detik, menit, jam, hari. 1 hari 24 jam, malam sebelum tidur, introspeksi diri. Itu namanya memunculkan kesadaran. Disadari kembali, ya Allah, tadi saya sudah melakukan amal ibadah seperti ini, saya sudah melakukan aktivitas ini. Kalau salah saya mohon ampun, kalau benar mohon itu dijadikan sebagai satu amalan ibadah saya untuk tabungan di kehidupan kedua nanti. Dan semoga besok saya diberi kekuatan, diberi petunjuk untuk melaksanakan aktivitas amal ibadah sehari-hari. Besok harinya bangun tidur, petunjuk baru, semangat baru. Melaksanakan segala sesuatu. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kesadaran, introspeksi diri setiap hari. Kita bukan seperti Nabi dijamin oleh Allah masuk surga. Kita manusia biasa. Dan Allah memberi peluang memohon ampun dan berdoa kepadanya. Setiap hari kita lakukan. Noda sedikit di dalam hati, ibarat kaca, kecipratan air kotor dielap, dibersihkan, hilang. Ibarat perbuatan salah, perbuatan yang gak benar, istighfar sebelum tidur, dibersihkan, astagfirullah, istighfar, introspeksi diri. Jadi hati kita itu tidak ada noda, kalau orang mengatakan. Ibarat kaca itu selalu bersih, gak ada debu. Debu siang hari, malam hari kita elap. Istighfar. Biar besok bersih lagi dengan pemikiran, dengan petunjuk baru dari Allah, dengan semangat baru, kita laksanakan aktivitas kita. Begitu setiap hari memunculkan kesadaran diri bahwa kita ini dipertanggungjawabkan. Kehidupan yang kita jalani ini, aktivitas amal ibadah, kita pertanggungjawabkan. Karena berasal dari Allah. Kita diberi nyawa, hidup, diberi aktivitas segala macam kesehatan. Semuanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Dimulai dengan kejujuran yang tinggi, yang kuat dalam kehidupan, didasari dengan kejujuran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan.
amal ibadah sekecil apapun kita pertanggungjawabkan kepada Allah sebesar biji sawi. Amal ibadah sebesar biji sawi, aktivitas sebesar biji sawi dipertanggungjawabkan. Nah, kita apa yang kita lakukan? Tunduk dan patuh melaksanakannya. Melaksanakan takdir yang diberikan Allah kepada kita sejak dalam kandungan. Tunduk dan patuh, gak ada yang lain. Jadi dengan kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada salam kejujuran.